Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas materi aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Saya Etrus Wardana dari kelas 10J. Sebelum kita membahas materi ini, alangkah baiknya kalian subscribe, like, dan komen di YouTube saya. Aspek ekonomi produk informatika. Dalam aspek ekonomi, produk informatika mengalami perkembangan yang sangat signifikan, mulai dari penemuan pertama yaitu komputer. Seiring berjalannya waktu, nyatanya teknologi yang memanfaatkan ilmu informatika juga kian bertambah. Diciptakan dulu dengan banyak kekurangan, sekarang komputer banyak memiliki varian dan spesifikasi yang menyamankan bagi penggunanya. Tidak hanya komputer, kita dapat melihat contoh aspek ekonomi produk informatika, yaitu smartphone. Bukan hanya sekedar komunikasi, perkembangannya jauh melampaui itu. Berkat perkembangan tersebut, sekarang kita dapat menggunakan handphone untuk bermain game, memperoleh informasi, membaca berita, buku, komik, hingga sarana bertransaksi. Sejarah perkembangan komputer. Pada generasi pertama tahun 1940 sampai 1959 memiliki ciri khas yang berukuran besar karena disebabkan pada masa itu komputer menggunakan tabung vakum dan silinder magnetik sebagai memori. Pada generasi kedua, tahun 1959 sampai 1963, tabung vakum dan silinder magnetik digantikan oleh transistor yang menyebabkan ukuran komputer lebih kecil. Komputer generasi kedua dapat digunakan oleh instasi dan belum diproduksi secara massal. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1971 telah ditemukan IC atau Integrated Circuit untuk menggantikan transistor. Pada komputer generasi ketiga telah menggunakan bahasa tingkat tinggi hingga komputer tingkat 3 dapat berinteraksi dengan keyboard. Selanjutnya pada generasi keempat tahun 1971 sampai 1980 berubah ukuran sirkuit dan komponen elektronik menjadi lebih kecil dengan performa semakin baik. Dan pada generasi kelima, tahun 1980 sampai sekarang merupakan era kemajuan komputer dan manfaatnya meluas dalam segala seluruh bidang kehidupan manusia. Dan pada generasi kelima, tahun 1980 sampai sekarang merupakan era kemajuan komputer dan manfaatnya meluas dalam segala seluruh bidang kehidupan manusia. Sehingga komputer generasi kelima mampu menyelesaikan tugas secara paralel. Contohnya komputer, desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Dalam aspek ekonomi, ada beberapa contoh komputer yaitu IBM, Hitachi, Unipage. Setelah penemuan komputer, diiringi dengan laptop, tablet, serta handphone. Kalian dapat melihat pada gambar berikut. Industri perangkat lunak. Seiring dengan berkembangnya industri di bidang perangkat keras, industri perangkat lunak berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan. Manusia berinteraksi dengan komputer ataupun manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, baik dalam kelompok maupun individual. Berbeda dengan industri manufaktur perangkat keras, makin banyak diciptakan perangkat lunak. Bisnis perangkat lunak, inovasi di abad digital melahirkan bisnis di bidang teknologi informasi yang makin dibutuhkan. Hampir semua sektor pemerintahan dan bisnis mengubah cara berbisnis dengan menyediakan jasa layanan online. Anak-anak muda yang kreatif menemukan perusahaan-perusahaan dari garasi yang melahirkan perusahaan raksasa di bidang teknologi informasi seperti Microsoft, Apple, Google, dan Facebook. Pertumbuhan yang pesat tersebut diakibatkan dari nilai tambah dan manfaat atau bisa disebut value dari teknologi informasi terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudahan dan kata hubungan yang dimungkinkan dengan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar manusia. Contoh yang pertama, di sisi perusahaan, investasi di aspek teknologi mereka lakukan untuk mendapatkan teknologi yang belum dimiliki oleh saingan mereka, sehingga menjadi suatu competitive advantage yang dapat membuat mereka unggul dari perusahaan saingan mereka. Bidang usaha mengadopsi secara masif teknologi informasi agar memenuhi competitive necessity yang mereka perlukan agar usaha mereka tidak tersaingi atau dikalahkan oleh perusahaan lainnya. Sedangkan di sisi konsumen, value tersebut dirasakan di berbagai aspek kehidupan. Pada dasarnya, value tersebut berupa suatu kemudahan dan kenyamanan
untuk melakukan suatu aktivitas, serta kemudahan untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan pihak yang menawarkan layanan. Pada sisi hubungan sesama manusia, media sosial menjadi tidak terpisahkan dengan kehidupan. Contoh kedua di bidang traveling. Menurut di sisi pedagang, hal ini membuat mereka dapat menjangkau konsumen di belahan dunia yang lain. Sedangkan menurut traveler, mengadakan perjalanan menjadi lebih mudah dengan banyaknya penyedia layanan digital untuk membeli tiket perjalanan dan hotel. Bentuk perubahan informatika dari aspek ekonomi. 1. Semakin baru produk informatika, maka harga semakin mahal. 2. Produk informatika yang mudah dan nyaman digunakan akan memiliki value yang lebih tinggi dan banyak digunakan. Contohnya adalah aplikasi WhatsApp. 3. Produk informatika modern memberikan solusi dari permasalahan bidang ekonomi serta mengganti bentuk transaksi konversial. Contohnya adalah toko online, e-commerce, layanan pay later, dompet digital, dan QRIS. 4. Banyaknya perusahaan rintisan ataupun startup yang berbasis pada penyediaan layanan informatika. Dan di sini adalah contoh bentuk transformasi dan pemanfaatan ekonomi digital. Aspek hukum dari produk informatika. Pada aspek sebelumnya, kebanyakan produk informatika dijelaskan lewat barang ataupun perusahaan yang memang menggunakan sistem komputasi. Berbeda dengan ekonomi, aspek hukum lebih mengacu pada hak hukum produk sebagai kepemilikan individual atau kelompok tertentu. Dengan begitu, ada landasan hukum yang melarang suatu produk informatika dibagikan secara cuma-cuma. Pelanggaran ini paling banyak terjadi di produk perangkat lunak yang dengan mudah diakses. Namun, hak kepemilikan tetap harus dilihat sebagai aspek hukum produk informatika. Peraturan ini memberitahukan perihal izin, hak, serta pembatasan atas suatu software. Kepemilikan suatu produk ini diistilahkan sebagai lisensi. Sementara itu, ada sejumlah jenis lisensi hukum produk informatika. Berikut daftarnya. Lisensi komersial mengatur tentang kepemilikan suatu produk yang sifatnya mengikat. Pengguna hanya boleh menggunakan setelah membayar dan tidak boleh menyebarkan secara sembarangan. Contoh seperti sistem operasi dan berbagai aplikasi pengolahan lainnya. 2. Lisensi gratis. Pengaturan ini memperbolehkan orang-orang untuk memperoleh suatu produk secara gratis. Akan tetapi, tetap ada beberapa kebijakan lainnya yang biasanya harus dipegang teguh pengguna. Contohnya, peraturannya adalah tidak membagikan ke orang lain. Jika ingin memperolehnya, harus lewat sumber pertama. 3. Lisensi umum. Berbeda dari 2 lisensi sebelumnya, lisensi ini lebih bersifat terbuka. Lantaran siapapun boleh mengakses, mengedit, mengubah, dan menyebarkan ke orang lain. 4. Lisensi domanik publik. Pada lisensi ini, pembuat produk memang sengaja memberikan produk kepada orang-orang hampir sama seperti lisensi umum. Orang bebas menyebarkan dan menggunakan produk tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.